Hai nak, apa kau kenal seorang pengguna rantai? Seorang pengguna Nen yang bersenjata rantai. Kami sedang mencarinya. Kau mengikuti kami atas perintahnya. Mengaku saja pada kami, iya kan? Aku tidak kenal, sungguh. Kami mengikuti kalian atas kemauan kami sendiri. Sedetik juga boleh, asalkan ada celah, aku bisa kabur. Bagaimana? Bagaimana ya? Kalau memang cuma pura-pura tidak tahu, coba ku periksa. Berbohong malah bisa bikin runyam. Pihak mafia menyediakan imbalan yang besar untuk memburu kalian. Bahkan ada juga beberapa situs yang bersedia memberikan banyak uang. Pertanyaan kedua, pada siapa kalian belajar cara menguntit? Bukan sekedar menguntit, itu adalah teknik menghilangkan keberadaan yang bernama Jetsu. Itu adalah salah satu teknik dari Nen. Siapa yang mengajarimu? Seorang guru dari aliran Shingen. Pertanyaan ketiga, apa kau kenal seorang pengguna Nen bersenjata rantai? Rantai? Mungkin dia bertipe Gugenka atau Sosa. Apakah orang tadi kau sebut sebagai gurumu itu memasang banyak jalinan rantai di tangan kanannya? Entahlah. Guruku itu bertipe Kyoka. Lagi pula yang kupelajari darinya hanyalah 4 ajaran saja. Begitu ya. Kalau tidak tahu aku berbuat. Nah, pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan 2 pilihan. Berpikirlah baik-baik. Mati sekarang atau mati nanti. Percuma saja. Jangan berbuat yang macam-macam. Ya, baik. Aku mengerti. Hai nak, temanmu itu telah tertangkap dengan mudah. Bagaimana? Apa mereka tidak takut membawa kami ke tempat seperti ini? Selamat datang di markas kami. Hah? Pura-pura tidak kenal. Ternyata benar dia adalah salah satu anggota laba-laba. Tapi karena dia menyukai Gon, pasti dia akan mengusahakan sesuatu untuk kami. Pura-pura tidak kenal ah. Bodoh. Celaka. Kenapa? Apa kau ada yang kenal di sini? Tidak, itu... Wah, benar. Dia gadis yang waktu itu. Kenapa? Apa mereka kenal Shizuku? Bukan. Apa maksudmu? 2 hari yang lalu, kau adu panco dengan anak itu dan kalah kan? Kalau Shizuku sudah melupakan suatu hal, dia takkan pernah teringat lagi. Bohong, biar selama apapun aku mana mungkin dikalahkan anak kecil. Waktu itu kau melakukannya dengan tangan kanan kan? Kenapa? Aku ini kan kidal. Sudahlah, mungkin aku yang salah. Benarkah? Oh, jadi kau adu panco dengan Shizuku. Sama sekali tidak pernah kukira kalau dia anggota Ryodan. Baiklah, ayo adu panco denganku. Sekali lagi. Siap. Mulai. Sekali lagi. Sudah siap? Mulai. Hei, di antara laba-laba yang lain, aku yang paling kuat. Ya, sekitar nomor 7 atau nomor 8. Biarpun tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Kau tahu, yang paling kuat adalah seorang laki-laki yang bernama Ubogen. Tetapi, sepertinya dia telah dihabisi. Makanya sudah kubilang kan aku tidak kenal orang itu. Hei bocah, kalau kau berani bicara lagi, akan kucincang kau. Sekali lagi. Ubogen bertipe Kyoka. Dia adalah orang yang pola pikirnya sederhana dan apa adanya. Tapi di sisi lain, dia sangat tegas dalam masalah waktu. Meski aku dan Franklin sering berkelahi dengannya karena terlambat datang. Tapi dalam perkelahian tangan kosong itu, selalu aku yang jadi babak belur. Aku telah berteman dengannya sebelum menjadi anggota laba-laba. Aku mengenalnya lebih daripada siapapun juga. Dia itu tak mungkin kalah dalam pertarungan. Pasti dia telah dijebak dengan suatu perangkap yang kotor. Biar harus membunuh beberapa orang pun akan kucari.
Dendam yang dalam baru-baru ini dipekerjakan. Ya, jangan-jangan Biarpun tidak kenal langsung, tapi apa kau pernah mendengar tentang dia? Ingat baik-baik. Kalau merasa tahu sesuatu, katakan semuanya sekarang juga. Kalaupun tahu, tidak akan kuberitahukan pada orang seperti kalian. Kau bisa menangis untuk temanmu. Tadinya kupikir kalian gerombolan yang tidak punya hati dan perasaan. Kalau begitu, kenapa tidak kalian bagi perasaan itu? Sedikit saja, sedikit pun tidak apa-apa. Kau terlalu besar kepala. Kan? Kalau bergerak, akan kupotong. Jawablah pertanyaannya. Apa kau kenal si pengguna rantai itu? Sudah kubilangkan, tidak ada yang harus kuceritakan pada orang-orang seperti kalian. Faitang, hentikan. Menghentikan apa? Hal yang akan kau lakukan itu, Memangnya kau tahu apa yang akan kulakukan? kau ingin mematahkan tangannya, mula-mula jarinya, mencabut kukunya pelan-pelan. Bagaimana dulu tidak penting, pokoknya hentikan. Kenapa kau memberiku perintah segala? Aku tak perlu mematuhinya. Hentikan, Nobunaga. Kau tidak melupakan peraturan kita, kan? Perkelahian serius antar sesama anggota dilarang keras ya. Aku tahu itu. Kalau ada permasalahan, putuskan dengan koin. Belakang. Depan. Ini pasti depan. Fetang, lepaskan dia. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Kita belum mendapatkan informasi apapun tentang si pengguna rantai. Kalau memang tidak tahu, lepaskan saja. Bagaimana Pak Kunoda? Dalam perjalanan ke sini aku sudah memeriksanya. Tapi mereka berdua benar-benar tidak tahu apa-apa. Benarkah? Iya. Mereka sama sekali tidak punya memori tentang si pengguna rantai itu. Tumben sekali. Firasatmu meleset. Ini sungguh aneh. Ya, tapi kalau memang itu yang dibilang Pak Kunoda, pasti memang benar. Gon, saat menuju ke sini mereka melakukan sesuatu padamu. Tidak, tadi mereka hanya menanyaiku saja. Begitu ya? Apakah ini artinya mereka telah menyelidiki tanpa kami sadari? Tapi bagaimana caranya ya? Kalau dilihat dari sikap mereka, tampaknya hasil pengamatan perempuan yang namanya Pekunoda itu sangatlah dipercaya. Sesuatu yang lebih dipercaya daripada firasat. Apa yang sudah dilakukannya pada kami ya? Mereka sama sekali tidak punya memori tentang si pengguna rantai itu. Memori? Kenapa dia bisa tahu tentang itu ya? Bagaimana denganmu? Apa kau tahu sesuatu mengenai seorang pengguna nen yang bersenjata rantai? Kemampuan untuk memeriksa memori dengan cara menyentuh targetnya. Kalau benar begitu semuanya cocok, tetapi gawat. Memang tadi aku sama sekali tidak tahu mengenai orang yang bersenjatakan rantai. Tapi sekarang aku sudah mulai punya bayangan. Kalau sampai dia memeriksaku lagi, bisa bahaya. Mereka tidak punya hubungan dengan pengguna rantai itu. Pulangkan saja. Ditahan di sini pun tak ada gunanya ya. Jangan. Di belakang mereka, pasti ada seseorang yang mengendalikannya. Bukankah lebih baik kalau mereka baru dilepaskan setelah kita tahu siapa orang yang berada di balik layar? Biarpun ada orang di balik layar, itu bukan si pengguna rantai. Karena pengguna rantai itu bertindak seorang diri. Jadi pendapatmu sama dengan Nobunaga ya? Kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi melalui keluarga Nosrat. Itu memang benar. Yang jadi sasaran kita hanyalah pengguna rantai itu saja. Yang lain tak perlu kita urusi. Jadi begitu. Kalian beruntung. Jadi kalian bisa pulang. Tidak. Tidak boleh. Takkan kubiarkan mereka pergi. Hei bocah. Bergabunglah dengan laba-laba. Tidak mau. Jadilah rekanku. Daripada harus menjadi teman kalian, lebih baik aku mati saja. Kau sangat benci kami ya. Kau tipe Kyoka kan? Kalau memang benar, kenapa? Jadi benar begitu ya? Hei, mereka akan kutahan di sini. Akan kuusulkan dia untuk masuk Ryodan. Kau serius? Pimpinan tak mungkin mau. Ya, boleh saja. Tapi kami tidak mau tahu kalau sampai mereka kabur. Kau sendiri saja yang mengawasi mereka. Padahal kita sudah berkeliling, tapi anehnya sama sekali tidak ada mafia yang menampakkan dirinya. Ditambah lagi, yang pertama kali kita dapatkan hanyalah 2 bocah itu. Apa mereka sudah putus asa? Tidak.
Kurasa mereka masih belum putus asa. Pasti saat ini mereka sedang mempersiapkan diri untuk rencana berikutnya. Kalau begitu perhitungan kita meleset. Padahal sebelumnya rencana kita adalah untuk mengorek informasi tentang si pengguna rantai itu. Karena itulah aku berencana agar kita sendiri yang pergi mencari mereka. Akan kubagikan pada kalian foto orang-orang yang dipekerjakan keluarga Nosrat yang telah kudapatkan dari situs Hunter. Harap kalian mengingatnya. Terutama wajah 5 orang yang ada di halaman depan. Sepertinya mereka mendampingi putri kepala keluarga Nosrat sebagai bodyguard. Putri? Yang menangkap Ubo adalah mereka. Tapi Ubo bilang si pengguna rantai tak ada dalam foto ini. Hyosoka? Tidak usah. Hah? Sebab foto pengguna rantai itu tidak ada di situ kan. Jadi ada daftar itu atau tidak, sama saja. Percuma saja. Biarkan saja. Hah? Dia sudah bilang tidak usah. Jadi kau tidak perlu memaksanya. Ya, benar. Coret foto yang paling kiri atas. Ubo sudah membunuhnya. Yang jelas, karena kita tidak mengetahui wajah pengguna rantai itu, berarti harus menemukan orang yang mengenalnya. Sekarang, ayo kita mulai bergerak secara berpasangan. Nah, jam 10 malam kita berkumpul lagi di sini. Sekian. Tunggu dulu. Nobunaga sedang jaga markas kan? Bagaimana dengan Kita kan ada 10 orang, berpasangan saja dengan siapapun yang tersisa. tersisa? Aduh, kau ini sebenarnya kenal dengan anak yang mempanco itu kan? Tetapi kenapa sikap kalian terlihat aneh? Aku salah. Seandainya tadi aku bergerak, pasti tanpa ragu Hyosoka akan langsung memotongku. Hawa membunuhnya membuatku tidak bisa bergerak. Seandainya Gon sampai mengalami cedera berat di situ, apakah saat itu aku juga bisa bergerak? Kau tidak akan bisa. Tidak, Karena yang terpenting bagimu apa kau bisa mengalahkannya atau tidak. tidak. Jawabannya jelas. Kau tak bisa mengalahkannya. Perhitunganmu cuma mampu atau tidak. Kau takkan bisa. Jangan bertarung dengan musuh yang tak bisa dikalahkan. Hentikan! Bikin repot saja. Kelihatannya keberanianmu sudah terkumpul ya. Kuperingatkan kau. Begitu memasuki jangkauanku, akan kubelah kau. Kilua. Hah? Mirip? Ubo dan anak itu? Ya, misalnya pada sifatnya yang terang-terangan atau pada sifatnya yang suka marah. Dan yang paling mirip adalah paling bisa mengerahkan kekuatannya bila menyangkut orang lain. Jadi begitu? Ya, meskipun Ubo tak mengakuinya, yang terbaik adalah bila ada orang yang melindunginya. Jadi kalau ada yang bikin repot, dia bisa lebih kuat ya? Bagaimana ya? Mungkin bisa dibilang begitu. Lidahnya tajam sekali. Sedangkan sebaliknya, Nobunaga orang yang sering lalai. Dia baru bersemangat kalau ada target limit yang harus dicapainya. Karena itu, kalau bertarung bersama mereka, bisa saling mengisi, bahkan mungkin tak terkalahkan. Bertarung secara langsung dengannya mustahil. Kita harus memikirkan cara untuk kabur. Pintu keluarnya hanya satu. Jendelanya kecil sekali. Dan hanya berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan dia dari pintu ya?